Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita Kampung Santet ya, part 2. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Tanpa basa-basi, kita mulai ke ceritanya. Setelah kejadian pada hari itu, Durman mengubah namanya menjadi Sukija dan membangun gubuk di daerah hutan. Gubuk ini ia mulai melakukan perbuatan kejinya, yaitu menggunakan ilmunya untuk membunuh warga kampung. Saat itu Durman mengaku sebagai seorang kerabat dari keluar Sunija, sehingga ia mengadakan sebuah jamuan untuk mengenang kematian Sunija. Santet yang ia gunakan cukup mudah. Ia hanya memasukkan mantra-mantra ke santet dalam makanan yang akan disantap oleh para warga kampung itu. Semuanya ia siapkan di gubuk itu. Hari di saat pelaksanaan jamuan itu telah tiba. Durman segera menyajikan makanan kepada warga yang untuk disantap. Keesokan harinya, para warga ditemukan meninggal dalam kondisi yang tak wajar. Mulut mereka mengeluarkan cairan hitam yang mirip dengan darah. Pupil mata mereka menghilang secara misterius, serta tubuh mereka dikerubuni oleh kecoa dan kelabang. Santet dari Durman tak berhenti di situ. Durman juga mengirimkan beberapa jin ke warga-warga untuk meneror dan membunuh mereka. Keadaan kampung damai yang awalnya begitu ramai tiba-tiba berubah menjadi sebuah kampung yang begitu sunyi. Bagaimana kota mati, kampung damai yang awalnya begitu damai berubah menjadi sebuah kampung santet yang dipenuhi mayat-mayat dari korban santet Durman. Pak RT maupun Pak RW tak sanggup untuk mengubur mayat korban santet Durman yang begitu banyak. Mereka hanya bisa meminta bantuan beberapa warga untuk mengubur mayat mereka dalam satu lubang. Beberapa warga Pak RT pun pergi ke gubuk Kang Karman untuk meminta bantuan. Kang Karman pun berkata, "Aku tak menyangka bahwa ia akan berbuat sejauh ini. Buah dendam yang selama ini ia tanam ternyata telah ia santap dengan lahap. Warga kampung berada dalam bahaya yang sangat besar. Saya sendiri sudah bersiap untuk menghadapi dia dan tak akan segan untuk menghabisinya karena ia telah berbuat kelewatan." Kang Karman segera menuntun para warga dan mempersiapkan obor dan garpu rumput untuk segera menghabisi Durman pada malam itu juga. Malam itu semua warga pergi dengan perasaan ragu dan gundah. Mereka mengikuti arahan Kang Karman pergi menuju pedalaman hutan. Tebakan Kang Karman memang benar. Ada sebuah gubuk kecil di hutan itu. Gubuk yang digunakan oleh Durman untuk melaksanakan seluruh perbuatan sesatnya. Santet yang kusebutkan di atas memang terdengar sepele, namun begitu mematikan. Menurut penuturan Pak Tetua, hampir sekitar 83% warga meninggal dunia akibat teror santet Durman. Itu karena memang ilmu hitam yang dimiliki Durman sangat kuat. Ilmu hitam itu semakin kuat bersamaan dengan buah dendam yang disantap oleh Durman. Sesampainya di gubuk tersebut, warga mulai berteriak kepada Durman agar keluar dari gubuk itu. Namun tak ada tanda-tanda siapapun di dalam gubuk itu. Salah satu warga pun melemparkan obor ke gubuk itu, diikuti warga lainnya. Gubuk itu pun terbakar hangus sedikit demi sedikit hingga tak tersisa. Tetapi warga tak menemukan tulang belulang Durman di gubuk itu. Ternyata Durman sudah melarikan diri dari gubuk itu sebelum warga menyerbu dan membakar gubuk itu. Hal ini pun diketahui oleh Karman. Ia pun berusaha mencari keberadaan Durman.
Setelah beberapa hari pencarian, Durma akhirnya ditemukan di sebuah pedalaman hutan. Ia pun ditangkap dan diadili di balai kampung tersebut. Ia pun dieksekusi dengan menyayat tubuh Durman dan menghantamkan kepala Durman ke dinding hingga kepalanya pecah. Hingga pada akhirnya Durman mati dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Banyak warga bergidik ngeri atas kejadian tersebut, tetapi juga banyak orang yang bersorak-sorak setelahnya. Setelah beberapa tahun kematian Durman, Karma pun menghembuskan nafas terakhirnya karena usianya yang sudah terlalu tua. Hari penghakiman. Hari di mana Durman diadili atas perbuatannya. Harus diakui cukup sedih atas kejadian yang menimpa keluarga Durman karena akibat ejekan dan comoan dari warga kampung itu yang membunuh anak dan istrinya. Tetapi di sisi lain, aku juga terima kasih atas pembunuhan santet yang dilakukan itu, karena ia telah menghabisi banyak orang hanya untuk melampiaskan dendamnya. Pak Tetua pun berpesan di akhir cerita, dendam tidak hanya akan menghancurkan orang lain, tetapi juga akan menghancurkan dirimu sendiri. Pak Tetua bercerita sangat lama hingga membuat kami sangat mengantuk. Bagaimana tidak, saat kami baru sampai ke rumahnya pun kami harus mendengar dia bercerita selama 2 jam lebih. Bahkan jam dinding di rumahnya sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tetapi aku tak terlalu mempermasalahkan hal ini karena aku memang adalah anak yang suka mendengar cerita. Setelah bercerita, Pak Tetua mengatakan bahwa kami diperbolehkan untuk tinggal beberapa hari di rumahnya karena ia belum sempat mencarikan rumah singgah untuk kami. Aku dan teman-teman pun tak masalah dengan hal ini, yang setidaknya kami punya untuk beristirahat malam ini. Kami pun membersihkan badan kami yang sudah berbau keringat karena belum mandi sejak perjalanan, kecuali Daniel yang memang badannya tak berbau dan berkeringat. Setelah kami selesai mandi, Pak Tetua ingin berpamitan untuk berkeliling di sekitaran kampung. Pak Tetua juga mengingatkan kepada kami tentang pantangan dan peraturan yang telah ia jelaskan tadi. Kami pun mengangguk paham apa yang dikatakan Pak Tetua. Tak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Aku segera memanggil teman-temanku yang lain. Tetapi saat aku hendak memanggil mereka dari kamar, ternyata mereka sudah tertidur. Mungkin mereka kelelahan karena perjalanan tadi, pikirku. Aku pun memutuskan untuk sholat sendiri. Sebelum masuk ke kamar, aku melihat Daniel sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku cerita kesukaannya. Aku pun tak menghiraukannya dan aku langsung masuk ke kamar. Saat salat, aku mendapati sebuah keanehan. Aku sempat mendengar seorang seperti sedang menjadi makmum di belakangku. Aku berpikir bahwa itu adalah Gea atau Kelia. Tentunya aku tak pernah berpikir negatif pada suatu hal sehingga aku mengedepankan pikiran positifku. Namun saat aku hendak mengucap salam, tiba-tiba makhluk yang ada di belakangku sudah pergi. Aku berpikir mungkin Gea atau Kelia yang tadi menjadi makmumku sudah terlalu mengantuk, sehingga mereka langsung bergegas masuk ke kamar untuk melanjutkan istirahat. Padahal jika diingat kembali, tak ada bunyi pintu terbuka selama aku salat. Tetapi aku tetap berusaha berpikir positif atas hal itu. Keanehan tak berhenti di situ saja. Semua masih berlanjut hingga kejadian yang menimpa salah satu temanku, Daniel. Saat keluar dari kamar, aku mendapati Daniel sudah tidak duduk di kursi ruang tamu. Aku pun tak menghiraukan hal ini. Mungkin karena Daniel sudah mengantuk, makanya ia segera beristirahat di kamar bersama yang lainnya, atau ia sedang pergi ke WC untuk buang air kecil.
Aku pun pergi keluar untuk menghirup udara segar sembari menunggu Pak Tetua pulang. Suasana malam di sini cukup sunyi, meski ada keramaian di pasar, tetap saja rasanya sangat sepi. Bahkan tak ada suara satu hewan pun kecil pun di sini, baik burung ataupun jangkrik. Meski suasananya sepi dan sunyi, namun tidak mencekam ataupun seram. Tiba-tiba aku rasakan hasrat untuk pipis, padahal jika dipikir-pikir, sebelum mengambil wudhu, aku sudah membuang hajatku. Tetapi karena tak bisa menahan, akhirnya aku kembali ke rumah dan bergegas pergi ke WC. Saat membuka pintu WC, aku melihat Daniel sedang memegang sesuatu. Lantai WC yang semula berwarna putih menjadi merah karena ulah Daniel. Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba Daniel memalingkan wajahnya ke arahku. Dan astaga, aku tak percaya dengan sedang kulihat saat ini. Daniel tengah memegang sebuah benang berwarna putih dan sebuah jarum. Ia sedang menjahit bibirnya sendiri. Benang dan lantai semua berwarna putih berubah menjadi merah karena darah yang terus mengucur dari bibir Daniel. Ia memperlihatkan sorot mata yang begitu menyedihkan, seakan meminta tolong. Belum sempat aku berteriak, Daniel sudah pingsan dan kepalanya membentur lantai cukup keras. Aku pun segera berteriak dengan panik, berlari ke arah kamar. Aku pun membangunkan Ahmad yang lainnya bersama dengan itu. Tiba-tiba Pak Tetua pulang. Namun reaksi mereka membuatku lebih terkejut daripada hal yang menimpa Daniel. Pak Tetua tampak biasa saja atas hal ini. Begitupun dengan teman-temanku yang lain. Aku sebenarnya sedikit geram dan kesal atas hal ini. Tetapi aku tak punya banyak waktu, karena jika terus dibiarkan, nyawa Daniel bisa melayang. Aku pun berusaha untuk menelepon rumah sakit, tetapi nihil karena tak ada sinyal di kampung ini. Aku juga berpikir atas peraturan kampung ini yang tak memperbolehkan kendaraan masuk. Pak Tetua pun berkata bahwa usahaku sia-sia, Daniel tak akan selamat. Benar saja, setelah pingsan cukup lama, Daniel tiba terbangun dan kejang-kejang. Mulut Daniel yang belum terjahit tiba-tiba berbisik pelan, "Pergi dari kampung ini." Setelah itu, Daniel pun mengembuskan nafas terakhirnya. Aku tak sempat memikirkan kata-kata yang ia bisikkan. Aku lebih memikirkan tentang apa yang harus kulakukan pada mayat Daniel. Jika harus menelepon ambulan, HP ku tak menerima sinyal dan ambulan mereka sudah pasti tidak boleh masuk. Aku begitu kebingungan, namun Pak Tetua berkata, "Mayat temanmu akan dikuburkan di sini." Entah mengapa aku seakan menurut pada Tetua. Seharian itu aku hanya melamun saat kematian Daniel. Aku masih bisa membayangkan wajah Daniel dan mulutnya dipenuhi darah dan benang putih yang berubah menjadi merah karena darah yang mengucur dari bibir Daniel. Aku merasa diriku seakan dihipnotis, pikiranku terblokir dan semua tak bisa berjalan sesuai dengan keinginanku. Daniel yang menganut ajaran Kristen malah dimakamkan dengan tata cara Islam. Entah dampak buruk apa yang ditimbulkan hal ini. Aku berharap Daniel bisa pulang dengan tenang. Beberapa hari setelah kematian Daniel, kami sempat memutuskan untuk beristirahat dan belum menjalankan proker KKN. Kami juga menunggu janji Pak Tetua yang akan mencarikan rumah singgah untuk kami. Aku dan teman-temanku sebenarnya tak terlalu mempersalahkan akan tinggal di mana. Tetapi kami mulai tidak betah tinggal di rumah Pak Tetua yang begitu mencekam pasca kematian Daniel. Aku juga sebenarnya merasa tak enak dengan Pak Tetua yang memperbolehkan kami tinggal di rumahnya. Beberapa malam aku merasakan Daniel masih berada di rumah ini, dan aku rasa
Akulah yang paling terpukul atas kematian teman-temanku yang lain, Ahmad, Gea, dan Kelia, tanpa acuh tak acuh terhadap kematian Daniel. Sebenarnya aku bisa saja melaporkan kematian Daniel kepada pihak berwajib agar mereka bisa mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab kematian Daniel. Namun aku seakan tak peduli dengan hal itu dan terus menuruti perkataan Pak Tetua pada hari kematian Daniel. Aku pun bisa berbuat banyak karena sinyal internet yang tak memadai. Lalu peraturan dari kampung ini yang menyatakan bahwa tidak ada kendaraan yang boleh masuk ke kampung ini juga membuat tak banyak pilihan. Semakin hari pikiranku semakin membaik. Daniel tak lagi sering muncul dalam pikiranku. Aku juga bisa mulai beraktivitas seperti biasanya. Dan pagi ini Pak Tetua mengatakan kepadaku dan teman-teman bahwa ia telah menemukan rumah singgah yang cocok untuk kami. Rumah itu memiliki ukuran yang cukup besar. Lapangannya sangat luas, banyak pepohonan dan rerumputan di sekitar rumah itu. Dan aku juga harga sewanya yang gak terlalu mahal. Kami pun setuju untuk tinggal di rumah itu selama kegiatan KKN kami berlangsung. Kami pun langsung bergegas membereskan barang-barang kami dan langsung berangkat ke rumah itu. Ternyata jarak rumah ini dari gerbang kampung sangat jauh. Aku khawatir jika terjadi sesuatu, aku akan kesulitan untuk meminta bantuan. Tetapi, sudahlah. Aku berpikir positif saja. Sesampainya di rumah itu memang benar apa yang dideskripsikan oleh Pak Tetua. Rumah ini memang sangat besar, lapangannya begitu luas, juga pemandangan di sekitar rumah yang begitu hijau. Rumah itu sangat sempurna untuk kegiatan kami KKN. Rumah ini memiliki seseorang bernama Bu Rumi. Rumahnya yang sangat baik dan ramah. Percakapanku antara Bu Rumi hanya berlangsung singkat. Aku hanya berharap rumah baru ini juga bisa membuat suasana baru dan pikiran baru yang bisa membuat aku lebih semangat dari hari kemarin. Namun sayangnya aku belum bisa mengirim satu pesan pun atau menelepon satu orang pun selama di kampung ini. Aku bahkan tak bisa menghubungi dosen dan kedua orang tuaku selama di kampung ini. Tapi biar saja dulu, mungkin akan aku kabari lain waktu. Aku masih sangat ingin dengan rumah itu. Di awal aku berpikir bahwa mungkin rumah itu bisa membawa suasana baru dan bisa mengubah pandanganku terhadap kampung ini. Ternyata aku salah. Nyatanya kepindahanku dan teman-temanku dari rumah tetua ternyata adalah awal seluruh teror mencekam di kampung ini. Omong-omong soal rumah singgah, aku baru menyadari bahwa bab ini memiliki judul yang sama dengan sebuah lagu. Tetapi tentu aku tak akan menulis. Sudah beberapa hari ini kami tinggal di rumah baru di kampung ini. Lega rasanya karena tidak tinggal di rumah Pak Tetua yang begitu menyeramkan dan mengingatkanku pada kematian Daniel. Aku dan teman-temanku beristirahat selama hari di rumah baru, sembari membiasakan diri di rumah itu sekaligus untuk juga mengumpulkan energi untuk melaksanakan kegiatanku. Sayang sekali, sejak datang di kampung ini tak ada satu pesan pun yang dikirimkan ke orang tua, dosen, dan orang tua yang kukirimi pesan. Karena meskipun di tempat ini sudah ada aliran listrik, tetapi sinyal internet sangat terbatas di sini. Besok kami akan segera melaksanakan kegiatan KKN dan berdasarkan hasil diskusiku bersama Ahmad, Gea, dan Kelia, kami akan pergi ke pasar untuk menganalisa dagangan para warga di kampung ini. Aku hanya berharap kegiatan bisa berjalan lancar sebagainya mestinya. Pagi ini setelah sarapan kami akan bersiap pergi ke daerah pasar kampung ini. Tempat pertama yang akan kami kunjungi
untuk kegiatan KKN ini. Ya, seperti yang aku bilang malam hari tadi, aku hanya berharap kegiatan ini berjalan lancar, karena aku khawatir kegiatan ini akan sulit terselesaikan jika aku dan teman-temanku terus mengulur waktu. Siang harinya kami telah tiba di pasar itu. Aku berniat untuk membagi anggotaku dalam satu tim. Tetapi saat aku melihat kondisi pasar yang lumayan ramai, aku memutuskan untuk menyuruh teman-temanku secara individu saja untuk mencatat dagangan yang ada. Ahmad, Gea, dan Kelia pun menganggukkan kepala tanda setuju dengan pendapatku. Aku baru saja mencatat beberapa hal di pasar ini. Ya, aku rasa jenis sayuran di sini masih begitu hijau dan segar. Aku juga membeli beberapa untuk dimasak oleh Gia. Sedangkan jenis protein hewani seperti ayam, ikan, dan sebagainya juga tak kalah segar seperti sayurnya. Tetapi karena uang yang kupakai harus dihemat, aku memutuskan untuk tak membeli terlalu banyak daging. Tak lama kemudian suara teriakan Ahmad sayup-sayup terdengar. Ahmad seperti sedang memanggilku. Aku melambaikan tangan seraya menyatu teriakannya. Ahmad tampak tergopoh-gopoh berlari ke arahku. Sambil menarik napas perlahan, Ahmad berkata, "Ga, tolongin si Gea tuh, dia lagi dikepung orang-orang." Mendengar penuturan Ahmad, tanpa basa-basi, aku dan Ahmad langsung berlari menuju tempat di mana Gea berada. Sesampainya di sana, aku sedang melihat Gea berbicara dengan bahasa yang sedikit kasar. "Dasar pengemis gak tahu diri, udah miskin, maksa minta duit lagi. Lagian, gua juga gak punya receh buat ngasih lo." Gea pun mengepakkan tangannya kepada orang itu yang kuduga adalah seorang pengemis. Aku dan Ahmad bergegas berlari dan berusaha menangan Gea yang hendak memukul pengemis itu. Belum sempat mengatakan kata maaf, tiba-tiba pengemis itu pun melotot sembari berkata, "Nak, aku pancen pengemis lan wong miskin, nanging aku uga duwe ajining diri. Pancen ora bisa malas kowe, nanging panjenengane bakal malas kowe. Mungkin karma buruk sing paling apik kanggo sampean saiki, Nak." Pengemis itu pun pergi dengan ekspresi datar. Gea pun melepas dekapan tanganku dan Ahmad lalu pergi meninggalkan pasar. Orang-orang di sekitar turut merototi kami tanpa bersuara. Beberapa orang lain hanya mengelus dada mendengarkan kata-kata yang diucapkan Gea. Aku pun menyuruh Ahmad untuk pergi menyusul Gea pulang dan membantu menenangkannya. Tetapi perintahku ditolak oleh Ahmad dengan alasan, "Kamu kan ketua dari kami, Ga. Seharusnya kamu yang pergi, pulang dan menasihati Gea toh. Ini juga tanggung jawab kamu." Jika dipikir-pikir memang benar yang dikatakan Ahmad. Meskipun dengan berat hati harus kusetujui hal itu. Tetapi aku harus kehilangan waktu untuk bersama Kelia. Tetapi sudahlah. Aku tak seharusnya memikirkan tentang cinta dalam keadaan seperti ini. Aku pun menitipkan catatanku ke ku dan Gea pada Ahmad agar yang menyelesaikan seluruhnya. Aku pun bergegas pulang menyusul Gea ke rumah. Teror pun dimulai. Sejak hari itu kejadian aneh tak pernah berhenti menghampiriku dan teman-temanku. Sesampainya di rumah, aku bergegas pergi menuju kamar Gea. Tetapi Gea ternyata mengunci pintu. Aku pun mengetuk dan berteriak agar Gea membiarkan aku masuk. Tapi tak mendapatkan respon dari Gea. Aku pun menyerah. Aku rasa Gea masih kesal atas kejadian barusan. Aku juga sedikit kesal karena gagal pergi mengerjakan tugas berduaan dengan Keila. Tetapi di saat seperti ini, aku tak seharusnya memikirkan percintaan. Tetapi atas kejadian yang menimpa Gea, aku juga terkena getahnya.
Aku jadi semakin iri dengan Ahmad dan Keila. Suatu pagi Gea keluar dari kamarnya. Ia masih nampak murung dan berantakan. Saat itu Gea tiba-tiba menghampiriku dan berkata, "Angga, kaki aku rasanya mati rasa. Kadang jadi nggak bisa digerakin. Kira-kira aku harus apa ya?" Aku pun sedikit terkejut, tetapi aku pun membalas, "Kita ke puskesmas saja dulu, G. Kalau dari sana nggak ada solusi, kita coba ke Pak Tua saja." Gea pun mengangguk tanda setuju. Sesampainya di puskesmas, Gea pun masuk ke ruang konsultasi. Setelah beberapa lama menunggu, ternyata pekerja di sini berkata bahwa keadaan Gea baik-baik saja. Namun keluhan Gea tak dapat diabaikan. Kami pun langsung bergegas pergi ke rumah Pak Tetua. Meski harus menahan lelah karena harus berjalan kaki, tetapi saat ini yang kupikirkan adalah temanku. Sayang sekali, Gea mengeluh ia sudah tidak kuat berjalan, sehingga aku memutuskan untuk membawa Gea pulang. Sesampainya di rumah, aku jadi teringat akan salah satu ilmu santet yang memandangkan sebuah kutukan bagi korbannya. Menurut Pak Tua, nama ilmu santet itu adalah karma buruk. Karma buruk adalah salah satu ilmu hitam santet yang mendatangkan kutukan seorang. Karena buruk tidak akan bisa disembuhkan jika sudah mengenai target, maka karma buruk itu akan menarik jiwa korban secara perlahan dari raganya. Karma buruk ini akan masuk ke dalam bagian kaki, lalu lambat laun akan naik ke lutut, berpindah ke punggung, lalu ke leher, hingga ke bagian pangkal kepala. Karma buruk akan menyebabkan si penderita tak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Sehingga jika karma buruk itu sudah sampai di pangkal kepala, maka ia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Ia hanya akan terbujur kaku, menunggu ajal menjemputnya. Mengingat gejala yang dikatakan Gea sebelumnya, aku jadi terpuruk sangka. Mungkin saja Gea sedang sakit, tidak sakit, melainkan itu adalah santet kiriman dari pengemis yang Gea hina di pasar tadi. Keesokan harinya Pak Tetua datang ke rumah kami. Ia tampaknya sudah tahu tentang Gea yang menderita penyakit aneh. Karena sejak kemarin Gea tak kunjung keluar dari kamarnya. Aku sebenarnya ingin mengajak Pak Tetua untuk melihat kondisi Gea, tetapi pintu kamar Gea tampaknya dikunci dari dalam, sehingga kami hanya bisa mengobrol di ruang tamu saja. Pak Tetua pun berkata, "Dugaan kamu mungkin benar, Nak. Pengemis yang ditemui oleh temanmu mungkin adalah seorang dukun yang sedang menyamar. Kata-kata temanmu seperti membuat dia tersinggung." Aku pun terdiam sebentar. Sembari berpikir, aku pun menjawab, "Yang bapak-bapak katakan mungkin saja benar, Pak. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" Pak Tetua pun berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan. Santet itu tidak bisa dilawan. Temanmu mungkin akan kehilangan jiwanya jika hanya dibiarkan saja. Saran bapak, temui saja pengemis itu dan minta maaflah atas nama temanmu." Aku pun bisa mengangguk. Pak Tetua pun berpamitan untuk pulang. Karena ia masih memiliki urusan, aku pun berencana untuk mencari keberadaan pengemis itu. Tetapi aku juga teringat pada broker KKN yang belum selesai dikerjakan. Aku pun lupa pada pengemis itu. Sekitar pukul 2.30 aku terbangun dari tidurku. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas untuk bangun mengambil wudhu dan segera melaksanakan sholat tahajud. Saat sedang berwudhu, aku merasa sedang diperhatikan seseorang aneh. Tetapi aku berpikir mungkin itu hanya di pikiran aku saja. Toh, aku baru saja bangun tidur. Setelah berwudhu, aku langsung mengambil sajadah dan kain sarung. Aku pun melaksanakan sholat tahajud. Saat setelah ruku pertama, aku mendengar seorang di belakangku mengucap takbir.
Aneh, kupikir. Perasaan aku tak mendengar suara pintu dibuka. Lagi-lagi aku berpikir positif saja. Mungkin itu juga hanyalah khayalanku saja. Nyatanya tidak. Suara seseorang yang mengikutiku di belakang terus mendengar hingga aku mengucap salam. Aku pun menoleh ke belakang. Ternyata tak ada siapapun. Aku pun menoleh ke depan dan sangat terkejut saat melihat sosok perempuan memakai gaun tengah berdiri di hadapanku. Dia bukanlah Gea atau Kelia. Aku tak berani menatap mukanya. Aku langsung membaca ayat kursi, namun dalam bacaannya yang terbata-bata. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Aku belum sempat melanjutkan, dia pun membaca ayat yang sama. Bahkan ia lebih fasih dariku. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Perempuan itu terus membaca ayat yang sama dengan nada mengejekku. Terdengar seperti berteriak. Setelah itu ia pun tertawa cekikikan. Ia pun memperlihatkan wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya begitu amburadul, mukanya dipenuhi luka, matanya berwarna putih tanpa pupil, dan mulutnya mengeluarkan cairan hitam seperti darah. Tubuhnya juga dipenuhi luka tusukan, membuat gaunnya yang semula berwarna putih berubah menjadi merah karena darah. Badanku terpaku tak dapat bergerak. Mataku hanya bisa menatap wajahnya yang begitu mengerikan. Setelah itu, ia pun membisikkan sesuatu. Pergi dari kampung ini. Jangankan berteriak, untuk sekadar membuka mulut saja aku tak bisa. Badan ini seperti mati rasa. Tak lama kemudian perempuan itu berhenti tertawa. Ia ganti berteriak dengan kencang. Telingaku rasanya mau pecah. Suaranya begitu nyaring. Sosok itu tiba-tiba berteriak kesakitan dan langsung pergi keluar dari kamarku. Seketika badanku kembali bergerak, berkeringat membasahi tubuh. Aku tak bisa tidur karena ketakutan. Setiap memejamkan mata, wajah perempuan itu akan muncul di kepalaku. Semalaman itu ku habiskan dengan membaca Al-Quran, meski dengan terbata-bata. Sebenarnya tak lama setelah aku membaca kitab, aku langsung tertidur. Paginya aku langsung pergi mandi untuk membersihkan tubuhku yang sudah tersimbah keringat. Bayangan tentang perempuan itu sedikit menghilang dari pikiranku. Setelah aku mandi, merapikan tempat tidurku dan membuka jendela kamar, keanehan tampaknya tak pernah berhenti. Saat aku membuka jendela kamarku, aku melihat sesuatu berwarna putih jatuh di depan jendelaku. Aku sontak kaget, tetapi tanpa pikir panjang, aku langsung keluar memeriksa. Saat mendekati tempat benda itu berada, aku mencium bau yang sangat tak sedap. Sesampainya di sana, aku melihat benda itu. Ternyata bau tak sedap itu berasal dari kain putih itu. Kain itu tampak tak terlalu bersih, sedikit usang, dan di beberapa bagian tampak kotor seperti terkena tanah. Saat kulihat lebih dekat, ternyata bentuknya lebih seperti tubuh seseorang. Kubalikan kain itu dan begitu terkejutnya diriku saat melihat tubuh yang terbalut kain putih itu ternyata adalah mayat Daniel. Belakangan ini aku baru ingat, Daniel adalah seorang penganut Kristen, tetapi ia dikuburkan dengan tata cara Islam. Saat aku berteriak, sejadi-jadinya aku melihat tubuh yang berbelut kain itu adalah temanku sendiri. Aku segera memanggil teman-temanku. Reaksi mereka pun kaget denganku. Aku pun langsung bergegas memanggil para warga agar membantuku untuk mengubur kembali mayat Daniel. Setelah mayat Daniel kembali dikubur, Pak Tetua pun menghampiriku dan berkata, "Apa yang terjadi sebenarnya?" Aku pun menceritakan kejadian semalam kepada Tetua. Sejenak ia terdiam dan tak lama kemudian ia menganggukkan kepala, tanda mengerti apa yang terjadi. Ia pun kembali berkata,
Temanmu Danilah yang membantumu mengusir perempuan itu. Mayat temanmu yang muncul di dekat jendela kamarmu adalah pertanda bahwa ia masih belum pergi. Aku pun tak sempat mengatakan Daniel adalah seorang penganut Kristen, sehingga pemakamannya lah yang mungkin membuat arwah Daniel tak tenang. Tetapi selama beberapa hari di kampung ini, aku tak melihat arwah Daniel dimanapun. Belum sempat merasa tenang, Pak Tetua berkata, "Tetapi para penghuni di sini tampaknya tak suka pada arwah temanmu. Arwah leluhur kami pun tak dapat menerima kehadiran temanmu. Mungkin ada baiknya kamu membantu temanmu untuk pulang." Aku pun hanya bisa mengangguk. Apa yang dikatakan oleh Pak Tetua cukup masuk akal. Perempuan itu tampak kesakitan setelah ia mulai menyakitimu. Mungkin memang Daniel yang telah menyelamatkanmu. Suasana tenang dan damai di kampung ini seketika berubah menjadi seram dan mencekam sejak kami datang dan bermukim di kampung ini. Kami bahkan melupakan tugas kami di kampung ini. Kami seakan telah menjadi bagian dari kampung ini. Kejadian tempo hari membuatku sedikit stres. Aku juga mulai melupakan tugas KKN-ku di kampung ini. Masalah Kelia yang mencaci maki seorang pengemis tempo hari membuatku sedikit kesal karena harus kehilangan momen bersama Kelia. Entah mengapa sejak hari itu Gea sangat jarang keluar kamar. Selama beberapa hari belakangan Gea sering mengeluh kepadaku tentang penyakit yang membuat beberapa badannya mati rasa. Suatu hari aku sedang ingin menemui Gea. Ku ketuk pintu kamarnya tetapi tak ada jawaban. Aku pun sebenarnya cukup cemas karena sudah beberapa hari ini Gea tak pernah keluar kamar. Bahkan saat aku menemukan mayat Daniel, ia tak pergi ke pemakaman. Aku pun cukup nekat dan langsung mendobrak pintu Gea. Saat aku masuk ke kamarnya, aku bisa melihat Gea sedang berbaring lemas. Matanya berwarna putih tanpa pupil. Wajahnya pucat, badannya juga tampak mengurus. Aku sedikit kaget dan langsung berteriak memanggil Ahmad dan Kelia. Saat ku pegang urat nadinya masih berdenyut, dan saat ku cek hidungnya ia masih bernapas. Tapi aneh, Gea tak tampak berbaring kaku. Aku pun segera pergi memanggil Pak Tetua. Sesampainya di rumah Pak Tetua, aku pun langsung bergegas mengajaknya ke rumah kami. Dan saat sampai di rumah, Pak Tetua pun mengecek keadaan Gea. Tak lama kemudian ia menggelengkan kepalanya. Tanda tak ada yang bisa kami lakukan. Menurut Pak Tetua, Gea telah diguna-guna oleh seseorang. Orang itu telah mengirimkan kutukan karma buruk kepada Gea. Aku terlambat memberitahu Pak Tetua tentang gejala yang dialami oleh Gea beberapa hari silam. Sesal begitu menyesakkan dadaku, aku pun semakin stres pada hari itu. Pak Tetua pun berkata, "Seandainya kamu memberitahu Bapak lebih awal, mungkin temanmu masih bisa selamat. Tetapi jika sudah seperti ini, Bapak tidak bisa membantu. Jiwa temanmu sudah terjebak di alam mereka, tetapi raganya tak bisa pergi bersama jiwanya. Temanmu belum mati, tetapi jiwanya sudah tak bersemayam lagi di raganya." Kami pun menangis. Gea telah pergi. Ini adalah kedua kalinya temanku pergi sejak datang ke kampung ini. Aku kembali menaruh curiga. Siapa yang telah mengirimkan kutukan itu kepada Gea? Aku baru ingat pada kemis yang Gea hina beberapa hari silam. Mungkin dialah yang telah mengirim karma buruk itu kepada Gea. Awalnya aku berniat untuk mencari keberadaan pengemis itu, tetapi aku semakin disibukkan dengan banyak tugas dan kegiatan yang belum aku selesaikan. Belum lagi masalah selanjutnya yang terus menimpa aku dan teman-temanku semakin membuat otakku melupakan pengemis itu. Kepergian Gea membuatku benar-benar depresi. Aku selalu berpikir dan bertanya di benakku sendiri, "Kamu itu bodoh.
Kenapa tak kau bawa Gea kepada Pak Tetua? Kenapa tidak kau beritahu juga pada Ahmad dan Kelia tentang kutukan itu? Kau adalah pemimpin yang tidak becus. Rasanya sangat tak pantas untuk menyebut aku adalah seorang pemimpin kelompok ini, tetapi aku hanya bisa merenung tanpa berpikir solusi yang tepat. Beberapa hari yang lalu, aku sedang membersihkan kamar Gea. Kulihat tubuh Gea yang semakin terbujur kaku. Aku melihat tangan Gea ada sepucuk kertas. Saat kubuka, itulah adalah sebuah surat terakhir yang ia tulis. Mungkin pada saat itu, ia juga mendengar percakapanku dengan Pak Tetua tempo hari tentang penyakit yang diderita oleh Gea. Tetapi karena kebodohanku, aku malah tak mengizinkan Pak Tetua untuk melihat keadaan Gea. Sudahlah, tak ada gunanya membalas itu lagi. Isi surat yang ditulis Gea adalah, Angga, Ahmad, dan Kelia sahabatku, entah kenapa semakin hari penyakitku semakin parah. Pagi ini kudapati kaki sudah terdapat bergerak lagi. Kakiku seakan lumpuh total. Aku hanya bisa menulis surat ini di saat-saat terakhir. Aku juga sebenarnya menyadari apa penyebab penyakit ini. Tak lain dan tak bukan, ini semua adalah ulah si pengemis tempo hari yang kucaci maki. Tetapi aku tak marah padanya. Aku merasa pantas atas apa yang telah kulakukan. Aku rasa kutukan karma buruk itu memang benar, dan itu berarti hidupku sudah tak lama lagi. Aku hanya ingin mengucapkan kata maaf. Maaf untuk semua keluargaku, maaf untuk para sahabat dan teman-temanku, dan maaf untuk seluruh orang yang pernah ku temui. Andaikan hanya dengan mengucap kata maaf saja bisa menyelesaikan masalah, aku pasti terus mengulang-ulanginya. Tetapi aku merasa kata maafku sudah tak ada lagi berguna. Semuanya sudah terlambat. Sebelum seluruh jiwaku ditarik ragaku, aku memutuskan untuk mengurung diriku. Aku tak ingin kalian melihat keadaanku. Biarlah saja tubuh ini di sini berbaring kaku hingga ajal menjemputku. Gea. Seketika mataku menjadi panas, air mata pun mengalir. Rasanya sangat sedih ketika seseorang yang sangat kita sayangi pergi meninggalkan kita. Ku remas surat itu dan kusimpan di kamarku. Belakangan ini aku juga berpikir tentang Daniel. Mungkinkah benar Daniel sudah menjadi penjagaku? Sebutan untuk Daniel saat ini bisa dibilang adalah kodamku. Namun ini sangat tidak masuk akal. Semasa hidup antara aku dan Daniel tidak berteman akrab. Aku juga jadi teringat akan kata tetua. Arwah temanmu tidak diterima oleh leluhur kami. Oleh karena itu, ialah memutuskan untuk bersemayam dalam tubuhmu. Mayat temanmu yang keluar dari kuburnya adalah pertanda dari leluhur kami yang menolak kehadiran temanmu. Aku merasa kasihan pada Daniel. Aku juga jadi teringat pada kejadian beberapa minggu yang lalu saat Gea mencaci maki pengemis itu. Ahmad bersama Kelia mengerjakan tugas. Aku sedikit iri padanya, tetapi daripada terus mengeluh, aku memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya. Rupanya mereka tak berhenti di sana saja. Mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk dari pikirku. Malam tadi aku terbangun dari tidur sekitar pukul 10 malam. Benar juga. Sore tadi aku tidur lebih awal karena kelelahan mengerjakan tugas KKN yang harus kuselesaikan sendiri. Aku juga melewati sholat maghrib. Aku pun sedikit kesal dan langsung keluar dari kamar untuk minum segelas air sembari meredakan kekesalanku. Setelah minum, aku pun pergi untuk mengambil wudhu sembari melaksanakan sholat isya. Setelah berwudhu, aku pun hendak pergi kembali ke kamarku. Saat sedang melewati kamar Kelia, aku mendengar suara desahan seseorang. Desahan itu sepertinya berasal dari kamar Kelia. Setelah aku teliti kembali, ternyata itu adalah desahan Kelia. Selain
Mendengarkan desahan Kelia, aku juga mendengar desahan seorang pria. Dan tak salah lagi, desahan itu berasal dari sahabatku sendiri, Ahmad. Aku sebenarnya sangat kesal, bisa-bisanya mereka melakukan hal tabu di kampung orang. Pada awalnya aku ingin membuka pintu kamar Kelia, tetapi tiba-tiba terdengar suara sosok perempuan di arah belakang berkata, "Pergi, jangan ganggu mereka." Aku pun seketika ketakutan dan berlari ke kamarku. Aku pun mengurungkan niat sholat isyaku dan langsung menutup seluruh badanku dengan selimut. Aku benar-benar masih geram pada mereka berdua, terutama pada Ahmad yang tentunya adalah seorang anak kiai. Bisa-bisanya ia berbuat itu di kampung orang. Kelia juga membuatku kecewa. Ku telah membuang harga dirinya untuk seorang laki-laki bejat seperti Ahmad. Entah mengapa hatiku tak merasa sakit, tetapi hatiku terasa terbakar. Hatiku terkobar dan merasa seperti menanam sesuatu, menanam benih-benih dendam. Kejadian malam itu benar-benar membuatku terpaksa menanam benih-benih dendam. Aku tak peduli pada risiko yang ada. Jika dendam itu bisa membuatku lebih tenang, maka aku akan rela menanam benih-benih dendam itu hingga berbuah. Aku tak peduli lagi tentang risiko yang harus kuterima dalam menanam benih-benih dendam ini. Aku siap menerimanya. Aku sangat tak rela atas apa yang dilakukan Ahmad dan Kelia pada malam itu. Aku tak habis pikir atas Ahmad. Dia adalah seorang anak kiai. Bisa-bisanya ia berbuat bejat di kampung orang. Kelia juga tak sebaik yang kukira. Ia ternyata juga hanya memakai kulit untuk melindungi isinya. Nyatanya Kelia sama saja dengan para pelacur di kota. Perbedaannya adalah para pelacur itu melakukan hal tabu untuk uang, sedangkan yang Kelia lakukan saat ini adalah menyerahkan kesuciannya dengan seorang yang belum resmi. Entah apa lagi yang akan menghinggapi kepalaku, mulai dari kematian Daniel, muncul hantu noni Belanda yang mengikutiku setiap sholat, Gea yang raganya terbujur kaku, dan sekarang kedua orang temanku melakukan hal-hal di luar nalar. Aku begitu dendam pada Ahmad. Ia telah merenggut seseorang yang seharusnya menjadi milikku. Aku tak peduli atas seluruh risiko itu, tidak lagi. Sandekala, bagi kalian kata ini mungkin terdengar asing. Sandekala pada dasarnya mirip dengan kata-kata senjakala, yaitu waktu menjelang maghrib. Mengapa aku memasukkan bagian ini ke dalam cerita? Tentunya karena bagian ini terkait erat dengan teror di kampung Santet. Aku baru saja selesai membersihkan rumah. Setelah kepergian Gea, rumah ini sangat jarang dibersihkan atau sekedar disapu. Biasanya setelah membersihkan rumah, aku menghampiri kamar Ahmad dan Kelia untuk mengobrol kegiatan KKN. Tetapi setelah kejadian kemarin, aku kehilangan selera untuk mengobrol mereka. Aku pun langsung pergi ke kamarku. Kulihat jam di handphone sudah menunjukkan pukul 18:03. Sudah mau maghrib. Dalam perjalanan ke kamarku, aku melihat kamar Kelia dibuka. Biasanya sangat jarang Kelia membuka pintu kamarnya, karena aku rasa ada sesuatu yang seharusnya tak kami lihat. Aku pun mengintip ke dalam kamarnya. Kelia tampak sedang membawa handuk. Sepertinya ia akan mandi. Untuk sesaat aku hanya bersikap tak peduli. Namun sebelum berjalan terlalu jauh, aku jadi ingin pada salah satu peraturan di kampung ini. Kalian tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada saat sandekala, kecuali beribadah dan mengaji. Menurut leluhur kami, kutukan sandekala akan menghampiri orang yang melanggar peraturan ini. Aku pun langsung memutar balik arah dan langsung masuk ke kamar Kelia. Ia tampak terkejut karena aku masuk tanpa mengetuk pintu. Ia sedikit marah tentang itu, tetapi aku tak terlalu peduli. Aku pun langsung bertanya pada Kelia, "Kamu mau ngapain, Kel?"
Kelia, mau mandi nih, badan gue sumpek. Baru bangun tidur soalnya. Lo rese juga nggak masuk kamar orang nggak pakai ketuk pintu. Persetan dengan itu, kamu tidak ingat peraturan dari Pak Tetua Sandekala. Ntar malam aja kamu mandinya. Ah, percaya amat kamu sama yang begituan. Kita udah di abad 20 dan kamu masih aja percaya begituan. Itu gak lebih dari tahayul yang dikatakan oleh orang-orang bodoh seperti si tua bangka itu. Iya, aku tahu itu cuma peraturan konyol, tetapi sebagian orang pendatang ada baiknya kita hormati aja peraturan itu. Jangan malah dilanggar, ntar yang ada. Kelia langsung memotong. Ah, bacot, denger ya enggak. Kamu memang ketua kelompok KKN ini, tetapi kamu tetap nggak berhak untuk mengatur ini dan itu soal aku. Ngerti kamu? Udah sekarang kamu keluar dari kamar aku mau mandi. Aku pun keluar dari kamar ketika dalam perasaan kesal. Belum pernah kulihat sikap menyebalkan Kelia ini semasa kuliah. Aku juga kesal karena diremehkan dalam menjadi ketua dalam kelompok ini. Aku sebenarnya hanya takut bagaimana jika kutukan Sandekala itu benar-benar ada dan datang menghampiri Keila. Aku hanya tak ingin kehilangan teman-temanku setelah kepergian Ahmad, Gia. Aku juga menyadari itu karena keteledoranku dalam menjaga mereka. Namun, sepertinya peringatanku tak digubris oleh Kelia. Sudahlah, aku tak perlu berpikir lebih jauh. Biar saja ia terkena karmanya sendiri. Aku pun langsung masuk ke kamar segera sholat maghrib saat ku dengar azan maghrib telah berkumandang dari alarm handphoneku. Pagi harinya aku mendengar ketukan pintu seperti Ahmad dan Kelia belum bangun. Aku pun langsung pergi ke sana sambil berteriak, "Ya, sebentar." Saat ku buka pintu, ternyata ada Pak Tetua yang ingin mengundang aku. Ahmad, beliau, Kelia datang untuk ke acara penyambutan kami ini sebagai warga baru. Aku pun tanpa pikir panjang langsung menerima undangan itu. Menurut jadwal undangan itu, acara akan berlangsung sekitar pukul 19.30. Ya, sudah isya, tetapi tak masalah buatku. Saat mereka sudah bangun, aku langsung berkata kepada mereka tentang acara penyambutan tersebut. Mereka juga setuju untuk menghadiri itu. Sekitar pukul 18.12, aku dikejutkan oleh suara teriakan Kelia sebelum hendak melakukan sholat maghrib. Ia berteriak histeris seperti melihat hantu. Aku pun bergegas memanggil Ahmad. Ia pun langsung ikut denganku pergi ke kamarnya. Kami sama-sama terkejut ketika melihat Kelia yang ia kejang-kejang dan mulai berbicara dengan bahasa yang aneh. Jika aku perhatikan lagi, mukanya tampak pucat dan ini bukan seperti dirinya. Ia pun berhenti berteriak dan langsung bangun dan berjalan keluar kamar. Aku pun bertanya, "Mau kemana kamu?" Tetapi pertanyaan itu tak digubris. Aku dan Ahmad pun mengikuti Kelia. Sepertinya ia hendak pergi ke arah dapur. Kelia nampak mengobrak-ngabrik dapur. Ia sepertinya hendak mencari sesuatu. Sampai pada suatu titik, ia menemukan yang ia cari, sebuah pisau. Kelia tampak kegirangan. Ia pun memutar balik badannya dan memperlihatkan ekspresi senyumnya yang mengerikan. Kali ini ia tampak berbeda. Mukanya pucat dengan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Matanya berwarna hitam. Ia tersenyum sambil tertawa. Tiba-tiba ia berteriak sangat kencang dan hampir menusukkan pisau itu ke arahku. Aku langsung menghindar dan membuat ia tertabrak di dinding dapur. Ia bangun kembali dan berkata, "Sampean ora pantes manggon ning desa iki, melu kanca-kanca ning neraka." Ia pun kembali berteriak dan hendak menusukku lagi. Ahmad tampaknya tak bisa bergerak. Aku pun berteriak kepada Ahmad, "Ahmad,
Panggil Pak Tetua dan para warga, cepat. Ia pun mengangguk dan langsung berlari keluar. Sementara itu, aku mencoba untuk bertahan dari Kelia yang semakin agresif. Hingga aku berlari mengambil sebuah tali dan mengikat tangannya. Ia berhasil terikat, namun ia mulai meracau dan berkata, "Kalian pikir kalian bisa dengan mudah melanggar peraturan di kampung ini? Tidak, perempuan ini sekarang milik saya." Tak lama kemudian Ahmad dan para warga pun sampai di rumah. Pak Tetua pun bergegas masuk dan menyuruh warga mengikatnya tali kepada Kelia. Ia pun dibawa ke kamarnya dan dikunci oleh Pak Tetua. Ia pun bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi?" "Kelia tampaknya kesurupan, Pak. Ia juga berniat untuk membunuh saya," jawabku. Pak Tetua terdiam sebentar. Ia tampaknya sedang berpikir, lalu kembali berkata, "Temanmu melanggar peraturan kampung ini." Aku pun tak bisa berbohong dan langsung menjawab, "Iya." Ia tampak kecewa dan kembali berkata, "Kutukan Sandekala sudah merasuk pada temanmu. Dia tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya saat waktu Sandekala sudah datang. Bapak tidak bisa menghilangkan kutukan itu, tetapi kalian bisa mencegah temanmu itu berbuat hal yang tidak pasti." Aku dan Ahmad pun bertanya secara bersamaan, "Apa yang harus kami lakukan, Pak Tetua?" Ia pun menjawab, "Cara ini bisa menahannya untuk sementara, tetapi temanmu akan tetap terkena kutukan itu. Tetapi tenang saja, jiwa temanmu akan kembali saat azan subuh menjelang. Kalian hanya perlu menjaga pintu kamarnya tetap terkunci. Ini adalah cara untuk menahan temanmu saat sebelum memasuki waktu Sandekala. Kalian harus mengikat tubuh temanmu dengan tali dan menguncinya di kamar atau ruangan rumah ini. Dengan begitu, dia tidak akan melukai siapapun." Mau tak mau, kami harus setuju pada pendapat Pak Tetua. Setelah itu, Pak Tetua dan para warga pun pulang dengan rencana mereka untuk acara penyambutan. Kami pun dibatalkan karena kejadian sore ini. Entahlah, kejadian aneh tampaknya tidak akan berhenti mendatangi kami. Hari itu cukup menggemparkan para warga kampung. Aku tak menyangka bahwa kutukan itu akan lebih buruk dari karma buruk yang dialami Gia. Sesal kembali datang. Jika saja aku bisa memaksa Kelia untuk tak pergi mandi saat waktu Sandekala, ia pasti tidak akan seperti ini. Tetapi aku bisa apa? Aku selalu terlambat menyadari hal-hal yang menimpa teman-temanku. Kejadian hari ini tak membuatku takut akan dendam yang kutanam dalam hatiku. Malah aku semakin bersemangat untuk merawat benih itu. Mungkin kata jin yang merasuki Gia memang benar. Aku tak pantas berada di neraka bersama teman-temanku. Kejadian kemarin membuatku semakin gundah. Satu persatu temanku mulai mengalami kejadian di luar nalar semenjak datang di kampung ini. Proker KKN kami, jangan ditanya, kami semua melupakannya. Aku tak bisa berpikir apa kecuali tentang benih-benih dendam yang kutanam beberapa hari silam. Tentu saja aku tak bisa melupakan kejadian beberapa malam yang lalu. Aku juga tak peduli pada risiko yang akan kuterima atas dendam yang kutanam ini. Omong-omong soal risiko, kalian pasti bertanya-tanya apa risiko atas dendam yang kutanam ini. Dari penuturan Pak Tua, seseorang yang menanam dendam maka akan menuai dendam tersebut. Tetapi dampak buruknya adalah akan ada durman baru yang muncul dan membuat suasana kampung ini menjadi mencekam kembali. Aku tak peduli akan hal itu. Aku sudah siap jika harus menjadi durman yang membantai orang-orang dengan ilmu santetnya. Tetapi siapa sangka semuanya tak berjalan sesuai rencana. Jika kalian memanggil ingin tahu, maka bacalah ini.
Semenjak kejadian kemarin, aku semakin waspada terhadap Kelia. Begitupun Ahmad yang kini memasang jarak terhadapnya. Memang saat azan subuh menjelang, Kelia akan kembali normal. Tetapi tetap saja ia masih membuatku takut. Aku dan Ahmad juga bergantian untuk mengikat tubuh Kelia, menutup jendela dan mengunci pintu kamar Kelia. Aku juga masih trauma dengan kejadian kemarin. Meski memang tak terduga, tetapi ada hal yang lain membuat aku trauma. Mulai dari teror hantu noni Belanda yang tak pernah absen mengganggu sholat, kepergian Daniel dan Gea, kutukan sandekala Kelia, dan aku tak lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi ini setelah sholat subuh, aku berencana untuk pergi ke pasar membeli bahan masakan karena kondisi Kelia yang kurang fit, dan Ahmad menolak untuk pergi dengan alasan ingin menjaga Kelia. Dengan perasaan sedikit kesal, aku pun melangkahkan kaki menuju pasar. Dalam perjalanan ke pasar, aku melihat ibu-ibu sedang bergosip sesuatu. Sekilas aku mendengar mereka menyebut mahasiswa KKN. Aku pun menghentikan langkahku dan berusaha menguping. Walaupun tak mengerti bahasa mereka, tetapi aku bisa menangkap kata demi kata yang diucapkan oleh ibu itu. Kira-kira beginilah percakapannya. Kowe arep krungu gosip apa ora? Bocah-bocah KKN. Gosip apa, Bu? Apa ono masalah karo bocah KKN? Diingi bojoku kanda yen kancane anake KKN kena kutukan sandekala. Ibu-ibu ing kene mesti wis ngerti apa sing nyebabne kutukan ta. Oh iya, biyen wong tuaku ngomong yen sandekala ora oleh ngopo-ngopoin, kajaba salat lan maca Quran. Merga janjine bakal diculik karo kalong wewe, utawa sing paling elek bakal dikutuk. Iya bener, mbiyen wong tuaku uga ngomong ngono. Lah, ngrungokne mbak bocah-bocah KKN uga pada nindakake pantangan ing omah. Ih, masa sih Bu? Jadi geli saya dengarnya. Tiba-tiba Bu Rumi, pemilik villa yang kami tinggal di kampung ini, pun berkata, Bu, kalau ngomong jangan sembarangan. Mereka itu anak-anak baik toh. Selama mereka tinggal di villa saya nggak ngelihat hal aneh mencurigakan. Mbak Rumi ki piye toh? Temenan aku krungu iki sangka tanggane, mestine Bu Rumi mbelani bocah-bocah amarga padha nyewa omah karo kowe ta. Mulutnya dijaga ya Bu, ingat umur. Mereka itu masih kuliah, belum nikah. Jadi kalau belum ada buktinya, jangan ngomong sembarangan Bu. Aku ini bukan ngebelain anak-anak itu, tapi cuma ngingetin aja kalau berprasangka buruk itu nggak baik, apalagi sama para warga pendatang. Nah bener itu Bu, kata Mbak Rumi, ora becik duwe perasaan sing ala karo wong liya. Ora apa-apa yen ibu-ibu ning kene ora percaya, nanging yang Mbak Rumi, aku ora duwe panememu ala Mbak. Aku mau krungu gosip. Ah sudahlah, lebih baik ya ibu-ibu di sini pada pergi ke pasar, toh daripada pasarnya keburu tutup karena kebanyakan gosip. Mereka pun bubar dan langsung pergi berjalan ke pasar. Aku semakin gundah karena gosip yang dibicarakan oleh ibu-ibu itu. Bagaimana mereka tahu tentang hal tabu yang dilakukan oleh Kelia dan Ahmad? Bagaimana jika si ibu genuk itu mendapat bukti? Ah, sudahlah. Aku harus bergegas pergi ke pasar. Jika berlama-lama berpikir, nanti keburu tutup. Setelah berbelanja di pasar, aku pun bergegas pulang. Sayang, aku tak bisa menaiki ojek ataupun angkot kota karena tak ada satupun kendaraan di kampung ini. Padahal jarak antara rumah dan pasar lumayan jauh. Banyak belanjaanku juga lumayan banyak, tapi sudahlah, jika mengeluh terus-menerus bisa keburu telat untuk memasak. Ya, semenjak kepergian Gia, akulah yang mengurus
seluruh kebutuhan rumah, mulai dari menyapu, memasak. Aku seakan menjadi pembantu di rumah, tapi aku selalu percaya pada instingku yang berkata bahwa aku adalah ini benar. Assalamualaikum, aku pulang. Tak ada jawaban dari Ahmad ataupun Kelia. Mungkin mereka masih tidur karena sesaat sebelum pergi ke pasar. Mereka tampak masih mengantuk, tetapi sudahlah, siapa peduli. Suara lantunan lagu di speaker cukup membuatku sedikit tenang. Lagu ini adalah lagu ciptaan Frankie Sahilatua yang berjudul Perjalanan, mengisahkan tentang seseorang yang menaiki kereta malam untuk menempuh jalan pulang. Mendengar lagu ini, aku jadi ingat pada ayah, ibuku di Palembang. Aku memang ingin sekali berjumpa kedua orang tuaku yang sangat menyayangiku. Sudahlah, tak berkaitan dengan cerita. Lagu ini bisa dibilang adalah lagu kesukaanku. Apa mungkin Ahmad atau Kelia yang menyetelnya? Dan lagi saat baru masuk ke dalam rumah, aku tak mendengar Ahmad pun ataupun Kelia dari kamarnya. Aku masih disambut dengan suara gaduh di loteng, seperti ada kucing yang sedang ketakutan di atas sana. Aku pun tak menghiraukannya. Tetapi semakin kudiamkan, suara itu semakin keras mengganggu telingaku. Aku pun tak banyak berkomentar dan hanya menyapu rumah. Setelah menyapu rumah, aku melihat jam dan sudah menunjukkan pukul 10:03. Aku harus memasak untuk makan siang. Kasihan Ahmad dan Kia, mereka belum makan sejak pagi. Tak lama berada di dapur, masakan pun sudah matang. Aku berniat memanggil Ahmad dan Kelia, tetapi saat ku ketuk kamar Kelia, kamar itu terkunci dari dalam. Kurasa Kelia masih tidur nyenyak. Sedangkan saat ku buka kamar Ahmad, kamarnya memang tidak terkunci, tetapi ia tak berada di kamarnya. Ini aneh. Tiba-tiba aku melihat cairan berwarna merah menetes di atap plafon ruang tamu. Cairan itu bukan adalah darah. Bersamaan dengan jatuhnya bangkai kelabang dan kecoa. Suara gaduh di atas sana pun semakin keras. Aku pun berniat mengecek ke atas, karena jika ada bangkai hewan, aku bisa langsung membuangnya. Aku pun mencari tangga dan pergi ke loteng. Sesampainya di sana, aku melihat apa-apa selain gelap. Aku lupa membawa senter, tetapi aku baru ingat bahwa aku membawa handphoneku. Aku pun menghidupkan senter mencari sumber dari darah yang kuduga adalah bangkai hewan. Samar-samar ku dengar ada suara seorang di sini. Suara itu semakin dekat dan ternyata orang itu adalah Ahmad. Entah apa yang dilakukan Ahmad di atas sini. Aku pun memanggilnya. Ahmad, ngapain kamu di sini? Sendirian lagi? Ahmad tak tampak menghiraukanku. Entah apa yang dilakukan saat itu. Dia duduk berjongkok dan mulutnya terdengar seperti sedang mengunyah sesuatu. Saat ku arahkan senter handphoneku, ku arahkan Ahmad, ternyata yang sedang ia gigiti adalah sebuah jantung. Tidak salah lagi, darah menetes itu berasal dari jantung itu. Tiba-tiba Ahmad tampaknya baru menyadari keberadaanku. Tiba-tiba kepala Ahmad berputar 180 derajat, membuatku terkejut setengah mati. Astaga, dia bukan Ahmad. Mukanya mirip persis, tetapi ia tampak berbeda. Mukanya begitu pucat. Mukanya dipenuhi luka memar. Di kepalanya terdapat luka menganga. Lehernya dikelilingi oleh tali. Mulutnya dipenuhi darah dan matanya berwarna hitam kosong. Ia pun tersenyum dan berkata, "Kowe arep mangan karo aku?" Aku begitu ketakutan berlari kencang mungkin. Tanpa kusadari, Ahmad yang kesurupan mengejarku dengan merangkak. Aku pun berteriak dan berlari semakin kencang hingga aku menemukan pintu keluar loteng plafon. Aku benar-benar tak menyangka akan hal ini.
Apa yang terjadi pada Ahmad? Jantung siapa yang telah ia makan? Kepalaku tersenyut sakit karena pertanyaan yang melintas. Juga karena bayangan wajah Ahmad yang begitu mengerikan. Apa ini sebuah karma bagi Ahmad? Atau ada hal lain membuatnya kesurupan? Aku pun bergegas pergi ke kamar Kelia untuk memberitahu soal ini. Tetapi pintunya masih terkunci. Aku tahu ini sedikit nekat, tetapi ku tak punya pilihan lagi. Aku pun mendobrak pintu kamar Kelia. Aku kembali dikejutkan Kelia. Badannya bersimbah darah. Dada bagian kirinya bolong dan jantungnya juga tidak ada di sana. Tak salah lagi, jantung yang diambil oleh Ahmad adalah jantung Kelia. Aku berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Dalam keadaan panik, aku pergi ke rumah Pak Tetua. Sesampainya di sana, aku langsung menceritakan seluruh yang terjadi tentang hubungan terlarang antara Kelia dan Ahmad. Pak Tetua tampak kecewa. Ia benar-benar tak menyangka kedatangan kami di kampung ini benar-benar membawa petaka dan menodai kedamaian di kampung ini. Pak Tetua tampak enggan untuk membantuku. Ia tampak begitu marah dan kecewa karena kami. Aku pun pulang dengan rasa putus asa. Sesampainya di rumah, aku hanya bisa memandikan dan membersihkan tubuh Kelia sendiri. Aku juga merasa enggan untuk mengubur mayat Kelia di sini. Jadi setelah kumandikan tubuhnya, aku hanya menaruhnya di tempat tidur. Suara gaduh di atas loteng tak pernah hilang. Mungkin karena aku menaruh sebuah lemari untuk menutupi pintu loteng, agar Ahmad tak berbuat hal-hal dinalar dan membahayakan diriku atau warga kampung. Aku begitu putus asa. Seluruh temanku telah pergi. Pak Tetua sudah enggan membantuku, dan mungkin saja warga kampung juga turut memusuhiku. Di titik ini aku begitu kesepian. Tak ada yang ingin membantuku atau sekedar menengok kondisi Keila. Pak Tetua juga enggan pergi untuk mengecek keadaan Ahmad. Ia hanya berkata, Durman telah kembali, yang berarti Durmanlah yang telah merasuki Ahmad. Apakah ini karena dendam yang kutanam terhadapnya, atau karena hal tabu yang dilakukan olehnya beberapa hari silam? Pertanyaan dan keanehan ini tak akan terjawab oleh siapapun. Hanya waktu yang bisa menjawab seluruh pertanyaan dan keanehan ini. Sunya Ruhi mungkin adalah kata-kata asing bagi kalian. Menurut internet, kata Sunya Ruhi berarti sunyi dan kesepian. Sunya Ruhi sendiri adalah sebuah alam kesepian dan kesunyian. Sama seperti keadaanku saat ini yang begitu sepi dan sunyi. Tebakanku memang benar. Mendengar kabar dari Pak Tetua, hal-hal tabu yang dilakukan oleh teman-temanku, para warga pun mulai mengucilkan dan tak lagi mempedulikan aku. Ahmad masih dirasuki oleh Durman. Kelia badannya mulai membusuk, detak jantung Gia semakin lemah, dan Daniel yang masih tak bisa pulang. Belakangan ku ketahui alasan mengapa Durman tak memasukiku. Perkataan Pak Tetua tentang Daniel yang menjagaku memang benar. Rupanya Daniel yang mencegah Durman untuk masuk ke dalam ragaku. Sudahlah. Itu tak terlalu penting. Pada bab ini aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sedang berada dalam alam Sunya Ruhi, alam kesunyian dan kesepian. Omong-omong tentang sunyi dan sepi, aku jadi teringat pada masa sekolah dasarku di Palembang. Pada bab ini pula, aku akan menjelaskan seperti apa alam Sunya Ruhi itu. Itulah sahabat, cerita dari Kampung Santet ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.